Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi SD IT Al-Hikmah Cilandak, khususnya untuk kelas 4. Ya, baik 4 Al-Kindi maupun kelas 4 Al-Farabi yang berbahagia. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, ada baiknya bagi yang belum subscribe ya, silakan subscribe, share, like, dan jangan lupa komen ya. Untuk pelajaran kemarin kita telah membahas tentang cerita pendek ya, yang ada di halaman ke-62 buku paket kalian, yaitu praktik 3.1 ya. Itu cerita pendek yang kalian dapatkan dari majalah atau browsing ya, searching di internet. Dan yang kedua itu adalah surat yang ditujukan untuk orang terdekat ya. Dalam konten kemarin adalah surat untuk ibu ya. Nah, kita coba dulu, kita ulangi ya. Yang pertama-tama kita buka dulu file atau aplikasi Word-nya ya. Sini 2019 yang Bapak gunakan. Oke, kita tunggu dulu hingga aplikasinya terbuka. Oke, kita coba untuk yang pertama membuat cerita ya. Dimulai dengan blank dokumen ya. Nah, kita atur dulu paragraf dan lain sebagainya. Ya, di sini tertulis paling sedikit 3 paragraf. Ya, spasi sama dengan 2. Ya, ukuran kertasnya A4. Oke, ukuran kertas dulu kita atur di menu layout ya. Ini untuk menu lanjutan. Ya, kertasnya adalah papernya A4. Kita cari A4 di sini. Oke, ini ya A4. Oke, dengan lebar 21 cm dan tinggi 29,7 cm. Oke, otomatis ukuran kertasnya berubah. Kalau sudah di defaultnya A4 ya sudah tidak usah dirubah, atau dirubah di sini lebih mudah ya, langsung saja. Spasinya sama dengan 2. Ini ya spacing ya, spasinya double ya, 2 double line spacing ya. Line spacing double, kita klik OK. Sini ada single 1, ada 1,5, ada double 2, at least sedikit, exactly sama, multiply lebih lebar lagi ya. Oke, double ya sudah. Lalu batas atas, bawah, kanan, dan kiri ya. Kemarin ada beberapa yang belum tepat ya, salah mungkin tidak, tapi batasan margin atas, kiri, kanan, bawah ya ada di pengaturan margin ya. Klik aja custom margin ya, lalu di sini diatur top ke atas, atasnya berapa, 3 ya, atas 3, bawah, bottom, bawah 3 ya. Left kita ganti left kiri 4, dan right kanan kita ganti menjadi angka 3. Oke, pengaturan sudah, lalu tinggal di ketik saja ya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak sudah siapkan bahannya di sini ya, tinggal kopas saja ya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, bagi yang masih ada merah-merahnya ya, ada merah-merahnya, cara menghilangkannya dengan menekan kontrol ya, kontrol plus A untuk memblokir semua, dan ini language-nya diganti ya menjadi Indonesian, dan diklik do not check spelling or grammar ya. Kalau Inggris bisa kita coba, kalau bisa ya, langsung aja klik do not check spelling or grammar. Kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia, pakai defaultnya English, tapi dicentang atau diklik yang do not check spelling or grammar, maka tulisan akan tidak ada garis merah di bawahnya ya. Untuk cerita seperti ini, nah jangan lupa dikasih judul, atau kita mau merubah tampilan tulisan juga bisa ya. Kalian bisa pilih jenis-jenis fontnya yang mudah dibaca ya, yang mudah dibaca juga enak dilihat ya, contoh seperti ini halus ya. Nah, di atasnya dikasih judul, ini kisah huruf besar semua, kisah Nabi Ibrahim dan Abi ya. Nah, usahakan kalau untuk judul itu posisinya ada di tengah dan tulisannya lebih besar ya, lebih besar dibandingkan tulisan yang bawah atau ceritanya ya. Udah selesai, lalu kalian tinggal beri nama saja di bawah ya, paling bawah nama kelas dan absen. Oke, tinggal di save. Oke, save-nya apa? Cerita kisah Nabi Ibrahim dan Abi ya, kisah Nabi Ibrahim dan Abi oleh misalkan siapa namanya, misalkan Zidni ya, Zidni kelas 4 Al-Kindi misalkan, tinggal di save. Oke, kita coba save-nya di dokumen ya, save. Oke, maka nama di atas akan berubah menjadi kisah Nabi Ibrahim dan Abi oleh Zidni kelas 4 Al-Kindi ya, seperti itu ya. Lalu dikirimkan ke Bapak ya, kemarin sudah Bapak nilai, bagus-bagus kisahnya ya. Oke, untuk kisah sudah ya, kita tutup dulu. Kisah sudah selesai. Yang kedua surat ya. Nah, untuk surat yang kemarin karena tidak resmi, ada nanti dua tipe surat, ada yang resmi, ada yang tidak resmi ya. Kita coba buat yang tidak resmi dulu ya. Contohnya kemarin surat untuk ibu ya. Buka Office Word-nya, start dengan blank dokumen ya. Sudah, kalau sudah kita atur dulu ukuran kertasnya apa ya, kertasnya ukuran letter. Oke, sudah default ya. Lalu paling sedikit 4 paragraf, spasinya berapa? 1,5 line spacing, 1,5 ya ini. Oke, diokekan saja. Lalu batas atas kertas, batas kertas berubah ini, marginnya berubah ya, atas 2. Oke, lalu semuanya 2 kecuali kiri ada 3 ya, batas kiri itu 3. Kalau sudah, klik OK. Ya, oke, tinggal diklik aja atau tinggal ditulis saja. Di sini juga Bapak sudah siapkan ya bahan surat tidak
singkat waktu, kalau Bapak tulis ulang pasti lama nanti. Nah, sama seperti tadi ya, ada goretan merah di bawahnya, dicentang do not check spelling order. Oke. Nah, di atasnya kita kasih judul juga karena ini surat untuk ibu ya. Kita kasih judul, tapi apa bagusnya ya? Oh, untuk saja, untuk ibuki tersayang. Oke. Biasanya di atas itu ada tujuannya untuk siapa ya, baru bisa surat. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, bawahnya dari anakmu apa, misalkan namanya itu file ya. Dah ya. Jadi di atasnya jelas ya untuk siapa. Kalau bisa dibuat bold saja biar lebih jelas tujuannya kemana, tidak pakai titik ya. Nah, untuk pengaturan lain-lainnya gimana Pak? Ukuran dan sebagainya itu bebas ya, mau ukuran besar boleh, mau Arial boleh ya, mau rata kiri kanan juga boleh biar lebih bagus ya, mau rata kanan juga semua ya juga boleh, terserah ya. Atau mau rata tengah, di tengah semua boleh nggak? Boleh ya, karena ini surat tidak resmi ya. Di bawahnya setelah dari anakmu siapa, sebut nama, baru dikasih nama ya, nama, kelas, dan absen. Oke, suratnya sudah beres, lalu di save ya. Surat untuk ibu ya, dari siapanya, dan dari itu file kelas 4 Al-Farabi contoh ya. Oke, nah, surat untuk ibu selesai ya. Ini kita review saja. Bagi yang belum tulis atau belum mengerjakan silakan, bagi yang sudah maka tidak perlu mengerjakan ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke surat yang resmi ya. Kita hanya bahas saja, jadi kalian tidak membuat ya, tidak membuat surat resmi, melainkan hanya menyimak saja, informasi saja. Oke, nah, kita mulai dengan new dokumen ya. Kertasnya kita atur dulu sesuai dengan kertas yang siap dicetak ya, karena rata-rata yang dicetak menggunakan A4, maka kertasnya kita setting menjadi A4. Marginnya kita atur dulu ya, atau mungkin di normal saja. Oke, margin di normal. Nah, bahannya sudah siap di sini. Oke, bahannya kita copy dulu, kasihkan waktu ya. Lihat ke sini. Oke, nah berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan surat yang dua tadi ya. Dengan dua surat, dengan satu surat yang tadi. Yang tadi adalah surat tidak resmi ya, yang diperuntukkan oleh
oleh kita sendiri pribadi atau personal kepada sebuah atau seorang yang lain ya, bukan pada sebuah instansi atau lembaga, melainkan dari person to person, orang ke orang ya, baik itu kita kenal ataupun tidak kenal. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk instansi ke instansi, dinas ke dinas, atau personal ya, diri sendiri ke lembaga, ataupun sebaliknya lembaga ke personal, bisa ya. Ini di atas ada header namanya ya, ada yang namanya kop surat. Ini pemerintah Kota Malang. Nah, ini adalah pengirimnya ya, pengirimnya adalah pemerintah Kota Malang ya, semuanya lengkap, biasanya ditulis lebih tebal dan lebih besar. Oke. Ini biasanya pemerintah Kota Malang, SMA 7 Magelang, Muntilan Magelang, telepon bla 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 bla, email bla bla bla. Biasanya setelah itu ada garis baik putus-putus atau tidak. Nah, untuk surat resmi kurang lebih seperti ini ya. Nah, di setelahnya ada tanggal, ada kota dulu, ada kota ya, kota mana, lalu tanggal yang berlaku pada hari itu ya. Nah, posisi ini bisa berada di kiri semua ya, dari atas ke bawah, dari mulai tanggal sampai ke bawah ada di kiri semua, boleh ataupun di edit ya, jadi ini berada di kanan bisa ya. Kalau tadi di kiri namanya full block ya, full block ini. Kalau kita tempatkan ini di sebelah kanan, atau sebagian nanti ada yang di tengah ya, atau ini tempatkan di sebelah kanan, ini namanya semi block ya. Jadi tidak full ke kiri, semi. Nah, oke. Setelah tanggal ya, kita zoom dulu biar kelihatan. Setelah tanggal ada namanya nomor. Kita adjust dulu, kita atur dulu supaya lebih bagus menggunakan tab ya, tab sekali, dua kali. Oke, kita hapus sekali, cukup biar suratnya lebih indah ya. Tab ya, ada nomor surat nanti ditentukan oleh pihak instansi ya. Kalau personal tidak bisa, karena nanti nomor surat ini ada mungkin ini surat keluar ya, berarti ada nomor surat keluar, ini ada ya, angka-angka ya, ada tanggal juga. Ini tergantung dari penomoran surat, lampirannya, lalu lampirannya ada atau tidak ya, mungkin sini tidak ada lampiran. Nah, untuk di sini langsung ke perihalnya, permohonan izin ya. Jadi surat ini ya isinya adalah permohonan izin, itu adalah surat resmi. Nah, lalu di sini ditujukan untuk siapa, ini jelas ya, biasanya ada kepada orang, kepada yang terhormat di pihak dinas kepala pendidikan Kota Temanggung. Bisa ada tambahan di oke. Pembukanya ya, dengan hormat, bisa pakai salam atau tidak ya, bebas. Misalnya kalau sudah ada tulisan dengan hormat, berarti salam tidak diperlukan lagi, tergantung. Kalau pakai dua-duanya boleh nggak? Boleh. Dengan hormat, assalamualaikum, berbalik, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami selaku Dewan Sekolah bla 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 bla, yang izinnya untuk hari ya, kita perbagus lagi dengan tab ya. Kalau informasi-informasi yang seperti ini usahakan diperbagus ya, jadi tampilannya tuh enak dilihat. Jadi usahakan setelah titik 2 itu ada 2 spasi. Ini 1 spasi ya, 1 2. Oke, jadi biar lebih indah aja dilihat. Oke, sudah bla 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 semua surat resmi ini bla, bla. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi kami Roko Makyono Mkom. Nah, di sini Bapak Roko Makyono merupakan seseorang yang ada di dalam pemerintahan Kota Magelang ya. Jadi di atas adalah pengirimnya dari pemerintah kota. Nah, yang di bawah itu lebih rinci lagi siapa orangnya ya, harus lebih jelas. Oke, nah, biasanya dibubuhkan, ini dicetak, setelah itu dikasih tanda tangan di sini ya. Pun kalau lebih resmi lagi tulisannya atau suratnya biasanya itu ada tembusan ya, tembusan 1 bla 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 bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla. Oke, biasanya. Oke, kalau sudah di save dan dikirimkan seperti itu. Nah, untuk surat resmi di sebelah kiri atau keduanya kiri sebelah atas ya, kiri dan kanan sering terdapat logo ya. Mungkin kalian pernah lihat surat pemberitahuan atau surat dari sekolah SD itu ya, misalkan pemberitahuan tentang hari libur atau pemberitahuan tentang misalkan acara maulid ya, misalkan contoh. Nah, ada surat resminya, kalian perhatikan ada di sebelah kiri itu logo ya, logo dari pengirim. Oke, kalau di sini pemerintah Kota Malang berarti ada logo di sini pemerintahan Kota Magelang, maaf Malang. Coba kita cari ya logonya. Logo ya, logo pemerintahan Kota Magelang. Nah, ini ya contoh Magelang. Bentar ya, Magelang. Nah, ini hanya contoh saja. Oke. Oh, gambarnya besar sekali. Kita kecilkan dulu. Klik di sini. Format. Ya, masuk ke picture tools, format. Wrap textnya kita ganti ya, menjadi coba ya, ukurannya kita kecilkan. Kurang lebihnya seperti ini. Ini contoh surat resmi ya. Kalian tidak diminta untuk kalian tidak usah membuat surat resmi ya, hanya tahu strukturnya saja. Oke, nanti kita lanjut lebih dalam lagi mengenai surat ya. Oke, kalian lihat dulu. Oke, insya Allah paham semua ya, agak lebih detail dan formatnya lebih indah dibandingkan surat biasa. Surat biasa kan bebas ya, mau gimana, dan juga lebih banyak isinya ya, kayak cerita aja. Kalau surat resmi langsung to the point, langsung ada halnya apa ya.
perihalnya tentang apa, semuanya jelas. Ditunjukkannya ke siapa juga jelas, ada kepadanya. Kadang surat tidak resmi itu nggak ada yang ditujukan. Oke. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan WhatsApp pribadi Bapak, tanya. Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya. Tidak ada tugas untuk hari ini, tidak ada PR, jangan khawatir. Ya, akan tetapi untuk kelas yang hari Jumat Al-Kindi ya kelas 4 Al-Kindi ketinggalan pelajaran ya. Jadi kemarin kelas 4 Al-Farabi ya hari Senin ini udah menulis surat ya, udah menulis surat untuk ibu ya. Sebagai gantinya untuk Al-Kindi sama ya, menulis surat untuk ibu ya. Nanti kalian buat surat untuk ibu dengan format yang ada di halaman 62 ya, praktik 3.1 untuk Al-Kindi. Kalau Al-Farabi ya tidak usah karena sudah masuk nilainya, kecuali bagi yang belum mengumpulkan ya, itu belum masuk nilainya. Untuk Al-Kindi silakan mengerjakan, untuk Al-Farabi sudah aman bagi yang sudah mengerjakan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum jelas boleh diulang lagi videonya. Kalau sudah jelas ya kita akhiri pelajaran ini, takut waktunya terlalu lama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.